Annyeonghaseyo. Selamat datang di serial horor drama Korea Revenant. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan yang memuncak dan sensasi mencekam penuh kejutan dari dunia gaib dan hantu-hantu. Di desa Baekjagol, Haesang akhirnya menemukan benda yang pernah dikubur Profesor Gangmu dan sebelumnya juga pernah dikubur oleh ibu Haesang. Mengapa roh itu senang ketika Haesang menemukannya? Dan misteri apa yang akan terungkap di baliknya? Alasan mengapa roh tersebut ingin Haesang dan Sanyong berurusan dengannya sedikit demi sedikit mulai terkuak. Apakah roh itu ingin dibebaskan agar bisa beristirahat dengan tenang? Ataukah memang dia memiliki keinginan yang lebih gelap? Langsung saja kita ikuti ceritanya di episode 5. Hantu-hantu bergentayangan di desa Baekjagol dengan bebas dan meneror penduduk desa di sana. Haesang sedang memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia meminta bantuan kepala desa untuk memutar video ritual pengusiran hantu dan menyiarkannya ke seluruh desa melalui pengeras suara. Haesang harus mencari tahu ritual apa yang digunakan oleh Nyonya Park untuk memanggil hantu-hantu itu dan segera menghentikannya. Setelah menyaksikan video ritual Baekjagol, Haesang mengamati penggunaan jangsong, yakni semacam tugu kayu, simbol dewa penjaga kota. Benda itu biasanya berada di titik-titik mata angin, sehingga juga berfungsi sebagai kompas. Nyonya Park rupanya menggunakan jangsong sebagai petunjuk jalan untuk mengundang para hantu gentayangan. Kembali ke Sanyong yang telah melihat hantu ayahnya pada pantulan jendela kaca. Dia memanggil hantu ayahnya dan hantu itu menjawab, "Ini bukan aku." Sanyong tidak memahami maksudnya dan mencoba bertanya, tetapi ayahnya hanya meminta maaf dan mengatakan bahwa dia tidak punya banyak pilihan, kemudian menghilang. Sanyong mulai menangis dan pandangannya menjadi kabur. Lalu dia terjatuh dan pingsan. 무슨 말씀이세요? Sementara itu, Haesang menemukan jangsong utara yang digunakan oleh Nyonya Park sebagai pengundang hantu. Dia mulai menebangnya dengan kapak dan Nyonya Park mencoba untuk menghentikannya, namun ia tetap melanjutkannya. Saat jangsong itu akhirnya tumbang, hantu-hantu mulai menghilang dalam kabut. Esok paginya, Sanyong terbangun di rumah sakit dengan Haesang di sisinya. Sanyong memberitahu Haesang bahwa dia telah melihat hantu ayahnya dan menceritakan apa yang dikatakan ayahnya. Haesang berusaha memahami maksud hantu Gangmu, namun percakapan mereka terpotong ketika Gyeongmun datang dan ingin segera menemui putrinya. Dia memarahi Haesang dan memintanya untuk menjaga jarak dengan Sanyong. Sanyong menjadi kesal dan merasa muak dengan ibunya yang menyembunyikan kebenaran tentang hidupnya. Dia bertanya kepada Gyeongmun tentang apa yang terjadi di Baekjagol. Terutama, dia ingin tahu tentang peristiwa yang terjadi pada tanggal 25 Februari dari kalender di kamar lamanya. Gyeongmun memberitahunya bahwa itu adalah tanggal kelahiran adik laki-lakinya yang meninggal di Baekjagol. Melalui adegan kilas balik pada tahun 2002, saat itu Sanyong masih berusia 5 tahun. Gyeongmun sedang hamil tua dan sangat gembira menantikan kelahiran bayinya. Namun Gangmu bukannya gembira, malah mengatakan bahwa anak kedua mereka akan meninggal. Hal tersebut membuat Gyeongmun ketakutan dan memutuskan untuk pulang ke desa Baekjagol tanpa mengajak Sanyong. Setelah menceritakan ketakutannya, ibunya mencoba meyakinkannya bahwa dia mungkin salah mendengar perkataan Gangmu. Ibunya dengan senang hati akan menjaganya sampai dia melahirkan hingga kembali pulih. Malam itu, Gangmu mengunjungi rumah tersebut. Namun sebenarnya, Gangmu sedang dirasuki roh jahat yang saat ini mengikuti Sanyong. Dia berbisik 3 kali di atas tubuh Gyeongmun yang sedang tidur bahwa anak keduanya harus mati. Gyeongmun terbangun dengan sangat terkejut dan mengalami pendarahan. Dia dilarikan ke rumah sakit dan secara menyedihkan harus kehilangan bayinya. Ibunya mencoba menghiburnya, namun juga merasa khawatir karena malam itu dia juga melihat Gangmu, tetapi dia nampak sangat berbeda. Ibu Gyeongmun menawarkan diri untuk menjemput cucunya. Tanpa sepengetahuan mereka, Gangmu sedang menguping percakapan mereka dari balik pintu.
Malam harinya, Gyeongmun sangat khawatir setelah tidak mendengar kabar dari ibunya. Dia memutuskan untuk segera pulang dan mencari tahu apa yang terjadi. Setibanya di rumah, dia menemukan ibunya sedang berdiri di samping sumur dan tampak sedang memberontak dari sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Gyeongmun. Ibu Gyeongmun memperingatkannya untuk menjauh dan terus melawan. Akan tetapi, kekuatan itu telah berhasil menyeret ibu Gyeongmun terjatuh ke dalam sumur dan merenggut nyawanya. Setelah itu, Gyeongmun membawa Sanyong pergi dari desa itu dan tidak pernah kembali lagi. Sementara itu, Haesang memutuskan untuk mengunjungi rumah lama Gyeongmun di desa Baekjagol. Kepala desa yang mengantar Haesang tersandung tali jerami yang tertanam di tanah. Namun mereka tidak terlalu memikirkannya. Dari tempat berbeda, Haesang dan Sanyong menyadari bahwa gangmu saat itu telah dirasuki oleh roh jahat dan bertanya-tanya apa alasannya. Di gudang arsip milik pemerintah, Munchun sedang berada di sana untuk mencari petunjuk tentang kasus-kasus lama. Hongse mengunjunginya dan Munchun memintanya untuk membantu memeriksa dokumen-dokumen yang belum ia temukan. Mereka akhirnya menemukan petunjuk bahwa ternyata kasus-kasus yang mereka selidiki selama ini selalu berhubungan dengan gangmu. Ketika tiba di rumah mereka, Sanyong bertanya lebih banyak tentang ayahnya kepada ibunya. Gyeongmun menceritakan bahwa dia bertemu dengan gangmu saat dia mengunjungi desa untuk melakukan penelitian tentang cerita rakyat. Gyeongmun mulai mengingat dan menyadari bahwa gangmu pernah menceritakan sebuah cerita rakyat tentang bagaimana anak kedua di desa Jangjinri harus mati. Sanyong akhirnya mendapat tambahan petunjuk tentang kasus Lee Mukdan setelah mendengar cerita dari ibunya. Dia berencana mengunjungi Haesang yang sedang merenungkan bagaimana gangmu bisa dirasuki oleh roh jahat. Pada saat yang sama, Munchun juga berkunjung untuk mendiskusikan petunjuk yang ditemukannya. Haesang membaca sekilas berkas-berkas itu dan melihat surat wasiat gangmu. Dia memperhatikan keanehan pada surat wasiat gangmu yang ditulis dengan tinta berwarna merah. Sebagai ahli folklore, ia mengetahui bahwa menulis nama seseorang dengan warna merah adalah pertanda buruk. Haesang akhirnya mengerti bahwa gangmu berada di bawah pengaruh roh jahat saat menulisnya, dan sebenarnya tidak ingin putrinya mewarisi pita rambut merah itu. Lalu mengapa roh itu berusaha keras merasuki Sanyong dan melibatkannya? Ketika mereka berbincang, Sanyong datang sehingga Munchun memilih untuk pergi dan mereka merahasiakan temuan mereka. Haesang memperhatikan bayangan roh jahat bersama Sanyong dan mengabaikannya. Sanyong bercerita tentang petunjuk yang didapatkannya dari cerita ibunya. Dia bahkan melakukan penelitian tentang kasus Mukdan dan menemukan bahwa penduduk desa merupakan bagian dari pembunuhan tersebut demi mendapat keuntungan. Dia merasa roh gadis itu berhak untuk membalas dendam karena dia telah dijadikan tumbal. Haesang sangat menyayangkan hal tersebut dan Sanyong menanyakan langkah selanjutnya untuk mengidentifikasi roh tersebut. Namun Haesang tak bisa mengungkapkan banyak hal karena roh itu masih bersama Sanyong. Dia berjanji untuk mencari tahu langkah selanjutnya dan meminta Sanyong untuk pulang. Sebelum dia pergi, Wujin menyadari bahwa Sanyong tidak dapat melihatnya. Dari sini, kita akan mengetahui bahwa Wujin yang selama ini menemani Haesang ternyata adalah hantu. Sedangkan Sanyong hanya bisa melihat hantu melalui pantulan cermin. Dalam perjalanan pulang, Sanyong mendapat undangan dari Semi untuk merayakan kelulusannya. Semi sedang berada di pesta penutupan pernikahan Yunjung dan berniat untuk sekalian merayakannya di tempat yang sama. Adegan kemudian berpindah ke seorang perempuan muda yang membagikan foto-foto dirinya berada di hotel itu di media sosialnya. Perempuan itu nampak memamerkan pakaian dan tasnya yang mahal. Dia membagikan foto-foto tersebut kepada para pengikutnya di media sosial dan pergi ke kamar kecil. Semi melihatnya dan memperhatikan kemewahan penampilan perempuan itu. Perempuan itu merias wajahnya di kamar kecil dan merasa terkejut saat melihat banyak lalat. Dia berbalik dan ketakutan menatap ke arah wajah seorang perempuan.
Kembali ke Haesang yang saat ini mempelajari lagi penelitian gangmu yang ditempelkannya di dinding. Dia mengingat yang dikatakan kepala desa tentang rumah Gyeongmun. Ibu Gyeongmun dibunuh oleh roh jahat di rumah itu, dan ada sebuah tali jerami yang membuat kepala desa tersandung di sana. Dia menelpon lelaki tua itu dan memintanya untuk memeriksa apakah tali jerami itu dipilin ke arah kiri. Kepala desa mengiyakan dan Haesang menyimpulkan bahwa ada seseorang yang mencoba menghentikan roh jahat di tempat itu. Haesang segera kembali ke sana untuk memastikan, dan benda itu tidak asing baginya. Sepertinya benda itu adalah benda yang sama yang telah dikuburkan oleh ibunya sesaat sebelum ibunya meninggal dulu. Sementara itu, di tengah pesta perayaan di dalam hotel, Sanyong akhirnya muncul di sana dengan pakaian dan penampilan yang sangat berbeda. Dia bahkan mengabaikan Semi dan mulai minum sambil menebarkan pesonanya. Hongse juga hadir di sana dan terkejut dengan tingkah laku Sanyong. Dia pun mendekatinya dan Sanyong tampak seperti menggodanya dengan berbisik di telinganya. Dia mengatakan bahwa dia telah membunuh semua orang itu. Mendengar hal itu, Hongse nampak kebingungan. Semi tidak senang menyaksikan kedekatan Sanyong dengan Hongse. Semi tidak sengaja menumpahkan anggur merah ke bajunya, dan Yungjun memarahinya karena telah membuang-buang anggur mahal. Yungjun kemudian mencibir Semi karena memanfaatkan acara penutupan pernikahannya itu untuk memamerkan kelulusannya. Sanyong bangkit dan membela Semi dengan menyiramkan anggur ke gaun Yungjun. Sayangnya, Sanyong juga mengatakan beberapa hal kasar dan menyakiti perasaan Semi. Setelah itu, Sanyong kembali tersadar dan bertanya-tanya di mana dia berada dan apa yang telah dia lakukan. Dia bergegas keluar dan disusul oleh Hongse. Sanyong yang merasa kebingungan kemudian pergi ke jembatan. Di sana, ia menangis dan kembali mendengar suara roh jahat di dalam dirinya. Ia pun berteriak dengan frustrasi. Roh jahat itu kembali mengambil alih dirinya. Ketika di Baek Jagol, Haesang menemukan barang yang terkubur itu. Dia tersenyum dengan seram karena dapat merasakan bahwa Haesang telah menemukannya. 찾았다. Sampai di sini, cerita akan bersambung ke episode berikutnya. Terima kasih telah menonton drama seri ini. Semoga kalian menikmatinya, dan ingat, ini hanya satu interpretasi dari kami. Kami menyarankan kalian untuk menonton seri aslinya dan membentuk opini kalian sendiri. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe jika belum, serta tinggalkan komentar untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi. Annyeong!